Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Aprianti dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, mahasiswi semester 5 Politeknik TIDC Bandung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD, Sistem Informasi Rumah Sakit Rekam Medis. Yang mana tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah TIK 6 Analisis Perancangan. Baiklah, kita akan mulai. Untuk yang pertama, di sini ada diagram konteks. Pada sistem informasi rekam medis terdapat 8 entitas. Yang pertama, entitas pasien, dan yang kedua, pasien baru. Selanjutnya ada entitas dokter, petugas apotek, petugas laboratorium, petugas UGD, petugas rekam medis, serta yang terakhir ada pimpinan. Nah, pada sistem ini, pada entitas yang pertama yaitu pasien, sistem akan memberikan kartu pasien, karcis berobat, salinan resep, surat rujukan kepada entitas pasien. Nah, sedangkan pada entitas pasien baru akan memberikan biodata kepada sistem. Lalu sistem akan memberikan kartu pasien kepada pasien baru. Nah, selanjutnya pada entitas dokter, sistem akan meminta password dan username kepada entitas dokter, sehingga entitas tersebut akan memberikannya, lalu sistem bisa melakukan login. Nah, selanjutnya entitas dokter ini akan memberikan tindakan, hasil periksa, surat rujukan, dan juga resep kepada sistem. Sistem akan memberikan hasil labnya kepada dokter. Lalu pada entitas petugas apotek, sistem juga akan melakukan login, sehingga sebelumnya dia akan petugas apotek ini, entitas tersebut akan memberikan username dan password, sehingga sistem bisa melakukan login. Nah, sistem ini akan memberikan salinan resep kepada entitas petugas apotek, sehingga obatnya bisa keluar dan diberikan kepada sistem. Nah, lalu pada entitas petugas laboratorium, sistem akan memberikan surat rujukan, lalu petugas tersebut akan memberikan hasil lab kepada sistem. Nah, sedangkan pada entitas petugas UGD, petugas tersebut akan memberikan tindakan kepada sistem. Nah, untuk petugas rekam medis sendiri, sistem juga akan melakukan login kepada entitas tersebut, sehingga entitas petugas rekam medis juga akan memberikan username dan password. Lalu petugas tersebut akan memberikan obat kepada sistem. Nah, semuanya akan dilaporkan kepada pimpinan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai DFD level 0 dari sistem informasi rekam medis. Nah, pada DFD level 0 ini ada empat proses. Yang pertama, pendaftaran pasien baru. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, pemberian biaya dan obat. Yang keempat, pembuatan laporan. Nah, pada proses yang pertama, pendaftaran pasien baru, entitas pasien akan memberikan data dan kartu pasien kepada proses tersebut, sehingga bisa dilakukan pendaftaran. Dan data pasien akan direkam, lalu data tersebut disimpan pada storage pendaftaran. Nah, selanjutnya terdapat proses yang kedua, yaitu pemeriksaan. Nah, pasien tersebut memberikan kartu pasien dan proses tersebut akan memberikan kartu pasien juga kepada pasien tersebut. Nah, pada sistem yang ketiga yaitu proses yang ketiga, pemberian biaya dan obat. Pasien akan memberikan struk pembayaran resep baru. Sebelumnya, proses tersebut akan memberikan biaya dan resep kepada pasien, sehingga struk tersebut akan diberikan kepada proses tersebut. Sehingga
biaya, dan resep akan direkam dan disimpan pada storage pendapatan. Nah, selanjutnya pada proses yang keempat yaitu pembuatan laporan, data pembayaran dan data pasien akan diproses pada proses yang keempat yaitu pembuatan laporan, dan semuanya akan dilaporkan yaitu mengenai kunjungan pasien dan pendapatan akan dilaporkan kepada pimpinan. Selanjutnya DFG level 1 proses 1. Nah, pada DFG level 1 proses 1 ini kita akan menjelaskan secara detail proses 1 pada sistem informasi medis. Nah, proses 1 ini yaitu 1.1 pencatatan data pasien. Entitas pasien akan memberikan data pasien kepada proses, sehingga akan disimpan kepada storage pendaftaran, yaitu dilakukan pada proses pendaftaran ini. Nah, selanjutnya setelah pencatatan data pasien, yang kedua pembuatan kartu rekam medis dan kartu pasien. Nah, kartu tersebut akan diberikan pada proses ini akan diberikan kepada pasien, yaitu kartu pasiennya, dan di pendaftaran tersebut disimpan pada storage pendaftaran. Nah, selanjutnya pada rekam medis juga disimpan di storage rekam medis. Selanjutnya untuk DFG level 1 proses 2, di sini menjelaskan secara detail tentang proses yang kedua, yaitu yang pertama 2.1 catat keluhan pasien. Nah, pasien akan memberikan kartu pasien kepada proses tersebut, sehingga akan direkam pada rekam medis dan disimpan pada storage rekam medis. Nah, kartu pasien dan kartu rekam medis tersebut selanjutnya pada proses yang kedua akan dilakukan pencatatan diagnosa pasien. Ya, selanjutnya pencatatan biaya resep. Biaya resep ini tadi, kartu pasien, biaya, dan resep akan diberikan kepada pasien. Nah, lalu kartu pasien dan kartu rekam medis tersebut akan dicatat pada proses yang keempat, pencatatan kartu rekam medis di buku bayar. Nah, pencatatan tersebut dilakukan pada buku besar sehingga disimpan pada storage pasien. Selanjutnya DFG level 1 proses 3. Pada DFG level 1 proses 3 ini kita akan menjelaskan secara detail proses yang ketiga, yaitu untuk yang pertama mengecek obat. Nah, pasien akan memberikan biaya dan resep kepada proses tersebut. Nah, struk tersebut akan disimpan pada storage struk. Nah, selanjutnya biaya dan resep tersebut akan dicatat pada proses yang kedua, yaitu mencatat obat dan biaya perawatan. Nah, struk pembayarannya akan diberikan kepada pasien. Lalu biaya tersebut akan direkam dan disimpan kepada storage struk. Nah, selanjutnya pada proses yang 3.3 akan melakukan pembuatan resep baru. Nah, struk dan resep baru tersebut juga akan diberikan kepada pasien. Lalu resep kosong ini akan storage resep akan memberikan resep kosong kepada proses pembuatan resep baru ini. Nah, selanjutnya untuk DFG level 1 proses 4, ada dua proses nih di sini. Ada 4.1 dan 4.2. Untuk 4.1 yaitu mereka pelaporan kunjungan pasien. Nah, pada storage pendaftaran ini akan direkap. Lalu laporan kunjungan pasien tadi akan dilaporkan kepada pimpinan. Nah, selanjutnya ada yang storage pendapatan tadi. Nah, data pembayaran tadi diproses pada proses yang 4.2 akan dilakukan perekapan laporan, yaitu perekapan laporan pendapatan, dan laporan pendapatan tersebut
dilaporkan kepada pimpinan. Baiklah, demikianlah pembahasan mengenai DFD, Sistem Informasi Rumah Sakit Rekam Medis. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.